Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi dan wabarakatuh. selamat sore juga Sobat Pasopati TV. Di sore hari ini Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di acara Jendela Ramadan ya. Dan Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-8 Sobat. Dan seperti biasa selama kurang lebih 1 bulan kita akan hadir di acara Jendela Ramadan. Dan bakal menemani Sobat semuanya dengan dialog interaktif agama Islam ya. Membahas segala hal tentang puasa dan juga tentang fikih Sobat. Jadi buat Anda yang saat ini mungkin lagi ada di rumah, lagi menunggu waktunya berbuka puasa, alangkah lebih baiknya kalau mungkin saat ini kita akan mengikuti acara Jendela Ramadan, mungkin akan bisa menambah pengetahuan kita sambil melaksanakan ibadah puasa, Sobat. Dan seperti biasa, kita kedatangan tamu di sore hari ini, dan saat ini kita kedatangan tamu dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Dan saat ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Miftahul Ulum yang nantinya akan membahas mengenai tema tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online Sobat Pasopati. Di mana saat ini sudah seperti yang kita ketahui ya, jual beli online ini mengalami peningkatan yang luar biasa apalagi di tengah pandemi COVID-19. Terutama ibu-ibu juga yang saat ini mendekati hari-hari yang mungkin akan mendekati hari raya Idul Fitri, dan sekarang pun juga sudah kelihatan banget ya, jual beli online ini merupakan menjadi tradisi sudah dari masyarakat. Bahkan tidak hanya ibu-ibu saja, bahkan anak-anak kecil juga melaksanakan jual beli online Sobat Pasopati dengan media online. Nah, bagaimanakah pandangan Islam terhadap jual beli online ini? Nah, kita langsung saja akan menemui Bapak Kiai Haji Miftahul Ulum yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Sobat Pasopati untuk bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu ya mengenai hukum fikih muamalah terhadap jual beli online ini. Dan langsung saja kita akan menemui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iya Yose. Pak Yai, dan kita membahas tema yang Iya, menarik ya, dan ini menarik merupakan sekali. suatu hal yang memang ada di masyarakat, dan sekarang Betul, memang betul. benar-benar sudah boleh dibilang membudaya di masyarakat Sangat ya, membudaya. Iya. tentang jual beli online. Dan seperti apakah jual beli online ini yang mungkin masuk dalam pandangan Islam ini yang mungkin diperbolehkan atau tidak Pak Yai? Silahkan, mungkin bisa diberikan dulu pandangan kepada Sobat Pasopati sebelum nanti kita persilakan Sobat Pasopati untuk bertanya menggunakan jalur telepon yang ada. Silakan Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Musallian wa musalliman ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadin wa alihi mustaqbilin syarafa amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Pasopati FM yang kita cintai, juga wabil khusus pemandu acara yang setiap tahun selalu memandu beliau, Ibu Yosi. Alhamdulillah Iya, pada hari ini kita bisa ketemu kembali. kita ketemu kembali, dan selalu apa tema yang disampaikan oleh Radio Pasopati FM ini selalu menarik. Iya. Alhamdulillah sekarang ini tema yang kita angkat adalah bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap jual beli online. Luar biasa ini, alhamdulillah. Di dalam pandangan Islam Al-Quran, Allah berfirman ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Islam itu sangat fleksibel. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, dan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Riba sudah dibahas tahun yang lalu itu. Iya. Nah, di dalam konsep Islam ini luar biasa. Jual beli online ini sangat merebak bagaikan jamur di musim penghujan di Indonesia setelah kita itu adalah masa pandemi sampai sekarang. Iya benar. Yang mana di masa pandemi itu kita selalu patuh kepada 3M. Menjaga ya, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Lah, setelah menghindari kerumunan ini Bu Yosi, alhamdulillah banyak kreasi-kreasi baru, bahkan hasil survei itu ibu-ibu yang ada di dapur itu bisa melakukan jual beli online. Jual beli online itu sekarang bukan hanya Shopee yang sangat canggih, itu kadang-kadang jual beli online kue. Ya, Kue kue. kadang-kadang masuk ke kantor-kantor, masuk ke rumah. Nah, setelah begini kan lihat ya, dengan adanya masa disrupsi ya, perkembangan ledakan teknologi ini, banyak sekarang itu sesuatu dimudahkan. Dengan jual beli online kita menghindari kerumunan, menjaga jarak, sehingga ada ya sentuhan teknologi itu sampai ada transaksi jual beli online. Bagaimana pandangan Islam ini yang sangat menarik. Nah, di dalam pandangan Islam kan sudah jelas firman Allah ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli online ini
selama antara penjual dan pembeli itu ya sudah ada penjual kan dalam konsep fikih ya yang konsep fikih yang tradisional itu yang di fikih itu ada penjual, ada pembeli, ada barang Bu Yusi. Penjualnya jelas, pembelinya jelas, barangnya jelas. Lah, yang tidak boleh itu apabila istilahnya dalam fikih itu ada istilah gharar, ketidakjelasan. Nah, kalau sudah tidak kejelasan, ya ini bisa ada unsur-unsur ribanya kan gitu ya seperti itu. Itu makanya kalau tidak ada unsur kejelasan antara penjual dan pembeli, nanti yang terjadi al-qirtul fasid. Transaksi yang sangat rusak gitu lah dalam pandangan fikih itu ya. Seperti itu. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih Pak Kiai ya, kalau tadi disebutkan ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, kalau kita di media online sekarang ini, walaupun toh antara penjual dan pembeli ini tidak kelihatan, tidak saling ketemu langsung, tapi di situ barangnya juga ada, kelihatan gambar di situ Pak ya. Ini bagaimana hubungnya? Makanya selama ada penjual itu jelas, pembelinya jelas dan barangnya jelas. Di dalam konsep beragama kan konsep kejujuran tuh yang paling diutamakan kan, kejelasan itu. Selama ada penjual, ada pembeli, ada barang yang jelas, hukumnya boleh. Bahkan jual beli online ini dalam pandangan fikih itu terjadi serah terima secara hukmi namanya ya. Secara hukmi apa hukmi itu? Legal formal, non fisik. Kan non fisik kan? Ketemunya antara penjual pembeli kan lewat Android, lewat HP kita, lewat online lah ya. Ketemunya lewat HP Android kita, kadang-kadang ada penjual, ada pembeli, ada video call dan sebagainya. Selama itu ada penjual, ada pembeli dan antarodin masalah harga. Kalau penjual jelas kan sudah menawarkan barang, kalau pembeli menawar barangnya gitu. Selama antarodin sudah saling merelakan, barangnya jelas, hukumnya al-ibahah boleh. Walaupun dalam pandangan hukum fikih itu jual beli online itu kan secara hukmi, legal formal, non fisik tidak ketemu. Tapi memang ya ini terikat ini dengan adanya pandemi ini. Kita kan harus patuh kepada 3M itu ya. Menjaga jarak, menjaga kerumunan, maka sentuhan teknologi ini masuk. Ternyata alhamdulillah hukum fikih sangat fleksibel. Ada penjual, ada pembeli, ada barang jelas, hukumnya boleh. Berarti masih diperbolehkan ya? Masih diperbolehkan, masih diperbolehkan. Jadi ibu jangan khawatir ya Bu, kalau mungkin tiba-tiba saja ibu jual beli lewat WA, kemudian datang. Ini masih diperbolehkan nggak? Masih diperbolehkan. Bahkan sekarang itu ada survei Bu Yusi, Biro Pusat Statistik kemarin nyumur dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah untuk mencari nafkah itu kadang-kadang ibu itu punya kreasi. Dia tuh menjual kue yang bagus ya. Ya, istilahnya membuat kue yang bagus yang asalnya tidak punya entrepreneurship ya, kewirausahaan, dengan masa pendidikan di rumah digunakan untuk mencari nafkah, untuk keluar rumah dan sebagainya. Betul waktu itu ya kan kita betul-betul menjaga 3M. Ternyata rumah kita itu bisa mendatangkan rezeki gitu. Nah, itu. Dan ibu-ibu juga sangat-sangat melek kepada teknologi kan gitu loh. Bahkan hasil survei mengatakan itu jual beli online itu dalam pandangan ini ekonomi ya Bu Yosi, itu paling booming gitu. Paling booming dan paling ya meraup keuntungan yang luar biasa gitu seperti itu. Ini yang menjadi masalah Pak Yai kadang ya, karena ini media online ini bisa dipegang oleh siapa saja, bahkan anak-anak kecil sekarang ini yang masih belum boleh dibilang belum nalar, ini juga bisa belanja online. Kejadian juga yang beberapa waktu lalu di media sosial Pak Yai, seorang anak kecil ini masih coba pencet-pencet HP, kemudian datang semua barang sampai jumlahnya jutaan rupiah, sampai ibunya nggak tahu sampai pingsan. Nah ini bagaimana hukumnya? Ini yang dikatakan, yang dikhawatirkan jual beli online, yang dikhawatirkan, yang harus kita perhatikan bukan hanya pandangan fikih tapi regulasi kan, regulasi pemerintah termasuk otoritas jasa keuangan harus betul. Karena kalau pinjaman online kan kadang-kadang ini terjadi tipu menipu. Disitulah karena di situ ada gharar. Ada gharar, ada ketidakjelasan sehingga terjadi seperti itu. Nah, makanya bagaimana kita itu istilahnya membrowsing, berselancar dengan media sosial, apalagi jual beli online. Ya saya ingat kalau boleh saya istilahnya referensinya dialognya Gus Miftah ya dengan Bu Susi ya Gus Miftah. Kalau sekarang kan Ki Haji Miftah Ulum ini. Katanya Gus Miftah itu kan gini. Di dalam melakukan transaksi online ini, apalagi sekarang anak-anak kita sudah sangat melek kepada HP teknologi, kita tidak boleh, harus betul
kita harus saring dulu sebelum sharing gitu loh, katanya Gus Miftah ini. Ya, jadi jangan gampang men-share dulu, kita saring dulu baru kita sharing. Jadi jangan semuanya harus di sharing gitu loh. Harus disaring dulu. Jadi harus cerdas melihat ini tentang media sosial ini, Bu Yosi, gitu, seperti itu. Memang sangat rawan ya. Sangat rawan itu ya. Terus kalau menurut pandangan Islam nih Pak Yai, yang ada di masyarakat sekarang yang ngejual beli online yang tidak diperbolehkan, sebagai contoh yang mungkin nyata di masyarakat ini apa nih Pak Yai? Di dalam sekarang kan Pak Yosi ya, itu Bu Yosi, yang terjadi kan sekarang sudah mentradisi ya. Ini ada pandangan ulama bagus ya, pandangan ulama bagus tentang jual beli online ini. Ada seorang ulama besar itu ya dari Mesir itu sampai menulis diantaranya wa'anil baini wasyara, jual beli, transaksi dan sebagainya biwasati telepon, dengan melalui wasilah telepon, watalakis telex, wal barqiyah telegram ini. Ini kan luar biasa nih. Ini ulama kontemporer. Iya. Biasa itu telepon, watalakis, wal barqiyah, melalui telepon, telex dan telegram. Kullu hadhil wasail wa amthaluha mu'tamadul ilmu 'alaiha al-amr. Sudah menjadi tradisi. Sudah sangat mentradisi. Dan itu hukumnya boleh selama ada penjual, ada pembeli, ada barangnya jelas. Ini sudah payung ya, fatwa hukumnya kan sudah jelas ini. Lewat telepon, talakis lewat telegram, wal barakah lewat telegram dan sebagainya sudah menjadi tradisi. Apalagi di zaman sekarang ini yang sudah diadopsi ya gitu. Seperti itu. Iya, oke. Dan sobat-sobat itu tadi sedikit penjelasan dari Kiai Haji Miftahul Ulum mengenai tema kita di sore hari ini yang membahas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online, sobat. Nah, silakan buat ibu-ibunya yang saat ini mungkin ada di rumah, bapaknya juga yang mungkin menjadi mungkin ada beban kendala dalam pikiran karena ibunya selalu onlinean terus ya. Ya kalau ibunya tinggal pencet Pak ya, tapi bapaknya karena itu silakan juga ya, bapaknya tukang bayar. Ya, tukang bayar benar. Silakan bertanya langsung, bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 0821 3941 2904. Tapi sebelumnya jangan lupa sobat-sobati ya bahwa acara ini juga masih didukung penuh oleh Pesona Jepara Furniture. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin ingin belanja perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, sofa, dipan, buffet dan sebagainya, jangan lupa datang aja langsung ya di Pesona Jepara Furniture. Karena Pesona Jepara Furniture ini menyediakan perabotan berbahan asli kayu jati yang berkualitas terbaik, sobat, dan menjamin perabotan rumah tangga Anda awet dan tahan lama. Dan segera saja Anda datang bisa di Pesona Jepara Furniture yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso. Untuk yang ada di kawasan Bondowoso juga masih ada Pesona Jepara 3 yang ada di Jalan Kismangun Sarkoro Taman Sari Bondowoso, atau juga di Galeri Pesona Jepara yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto di samping Alfamart Bondowoso ya. Sementara buat Anda sobat yang saat ini ada di kawasan Kota Jember, jangan khawatir, di sana juga ada Pesona Jepara 4 yang ada di Jalan Slamet Riyadi depan Indomaret Baratan Jember. Dan untuk kebutuhan furniture Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara ya, dan Anda bisa menghubungi langsung nomor teleponnya juga di 0332424211 atau juga bisa hubungi nomor HP-nya di 081913400500. Dan untuk kebutuhan furniture jangan kemana-mana, percayakan saja pada Pesona Jepara, karena Pesona Jepara semakin mempesona. Kita lanjut kembali dialog interaktif agama Islam di sore hari ini ya. Dan kita akan bahas kembali tentang tema kita yaitu mengenai jual beli online. Bagaimana pandangan menurut Islam? Silakan juga buat jamu bertanya, silakan. Anda bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia ya di 082139412904 untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita di sore hari ini. Ini ada Kiai Haji Miftahul Ulum yang sudah hadir di tengah-tengah kita sobat, di mana memang saat ini mengenai jual beli online ini bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, terutama bagi ibu-ibu ya yang memang tidak mau ribet dengan keadaan Pak Yai ya sekarang ini. Dan juga ini juga merupakan suatu hal yang boleh dibilang mempermudah masyarakat. Tapi juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Yai bahwa tadi hukumnya boleh saja, asalkan ada penjual, ada pembeli, ada barang. Barangnya ya. Jelas. Barangnya jelas. Oke, silakan yang mau bertanya. Kita tunggu masih di 082139412904. Dan ini ada pertanyaan dari hamba Allah Pak Yai di kawasan Maisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai.
Iya, saya mau bertanya Pak Yai, jual beli online itu diperbolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, dan barang memang dibutuhkan, ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang diterima tidak sesuai pesanan, tidak sesuai pesanan sesuai dengan skema jual beli. Ini bagaimana ketentuannya Pak Yai? Jadi di sini yang ditanyakan Pak Yai ini, jual beli tadi boleh ya, tapi kalau memang ada unsur penipuan tadi yang barangnya tidak sesuai, ini bagaimana Pak Yai? Mungkin Iya, kesimpulan seperti itu. Jadi kan tadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi menanyakan Pak Yai, hamba Allah di kawasan Maisan menanyakan tentang jual beli online yang tadi memang diperbolehkan. iya, Iya, tapi ternyata di sisi lain barang yang datang tidak sesuai dengan gambar yang ada. Ini merasa ditipu. Ini bagaimana Pak Yai? Jadi hukumnya media tadi ini. betul. Kan dalam jual beli itu kan Heeh. ini, dalam pandangannya jual beli online itu ya Iya, sekarang heeh. itu kan satu, ada jual beli itu secara syariah. Mm-mm. Secara syariah itu secara fisik ketemu, itu Heeh. secara syariah kan. Jadi secara formal ketemu antara penjual dan pembeli dan barangnya jelas. Mm-mm. Ada jual beli online adalah merupakan masuk hukum adat ya. Mm-mm. Dia itu adalah antara penjual dan pembeli tidak ketemu, Mm-mm. non fisik kan secara hukum. Iya. Maka disinilah dalam pandangan Islam ada penjual, ada pembeli, barangnya jelas. Dan Mm-mm. betul katanya Bapak tadi yang bertanya, barangnya juga halal. Iya. Halal thayyibah, itu ya seperti itu. Nah, setelah diadakan transaksi bahwa penjual dan pembeli lewat itu ya video call dan sebagainya sudah terjadi, transaksi dan sebagainya, oke, barangnya jelas. Lalu setelah pentasarufannya, setelah pentasarufannya barang ini, ternyata barang itu tidak cocok, tidak sesuai dengan waktu kita Mm-mm. melaksanakan transaksi awal, maka ini perlu dibatalkan kan, perlu dibatalkan. Perlu dibatalkan secara syar'i, perlu dibatalkan karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena di dalam Islam kan yang diutamakan kan adalah kejelasan, kejujuran, kejujuran dan kejelasan di situ. Iya. Maka makanya jual beli online yang perlu diantisipasi seperti itu. Apabila transaksi awal setelah pentasarufan terjadi serah terima tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di awal. Iya. Nah, disitulah perlu ada pembatalan seperti itu. Iya. Cuma pembatalannya secara online juga. Iya benar juga Pak. Iya, iya. Ya harus online juga. Iya, itu seperti Iya. itu. Iya. Jadi jawaban seperti itu. Pak. Iya, iya, itu. Islam itu sangat fleksibel. Jadi dalam pandangan Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harrama. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli kan tapi mengharamkan riba. Apabila tidak ada kejelasan Bu Yusi, itu dalam pandangan fikih kan namanya gharar, kita tidak jelasan. Lah gharar itu ada unsur riba kan? Kan ada unsur riba. Iya. Kalau sudah melencengnya dari kejujuran kan ada unsur ribawi. Gitu. Oke. Seperti itu. Ya, dan Ustadz ini ada permasalahan juga nih Pak Ustadz. Misalkan saja ya, karena memang ini ada juga saya juga pernah mendengar kajian tentang hal ini Pak Ustadz, bahwa kita menjual barang yang belum kita miliki, ini hukumnya haram. Nah, misalkan saya ini sebagai reseller ya, barang itu ada di orang lain masih, tapi saya memiliki media online untuk menjualkan dari berbagai macam reseller itu. Barang belum ada di saya, tapi ada foto-foto. Kemudian saya tawarkan ke pembeli. Ini bagaimana hukumnya Pak Yai? Karena memang kan gini, barang itu memang bukan milik kita ya. Iya, Tapi kita sebagai orangnya kan ya, orang yang dipercaya untuk menawarkan barang kan gitu ya. Itu kan tidak ada masalah kan sebenarnya. Yang penting di sini adalah barangnya yang kita tunjukkan kepada pembeli itu jelas. Nah, kalau seandainya kan di mana-mana Bu Yosi, orang itu kan mesti ada yang namanya marketing. Iya. Lah, orang yang menjualkan barang, melakukan barang itu kan namanya marketing. Ya, itu loh ya. Barangnya memang bukan milik kita, tapi kita sebagai marketing, ya sebagai marketer itu. Kan, selama barangnya itu jelas dan sebagainya, kita share juga jelas dan sebagainya, dan kita sebagai marketer sudah tahu betul karena kita sebagai marketing itu, maka hukumnya tidak apa-apa. Nah, itu apabila tidak sesuai dengan barang yang kita laksanakan pada waktu awal, setelah waktu pentasarufan, setelah serah terima kok tidak sama itu Bu Yosi. Itu yang dikatakan al-qirtul fasid. Yang dikatakan istilahnya transaksi yang rusak. Nah, transaksi yang rusak ini yang tidak boleh. Apalagi al-masyrutu an-naf'alil muqrid, banyak nanti dibebankan kepada pembeli biasanya. Kan pembelinya banyak rugi. Iya, gitu. rugi. Makanya
Al-Qirtul Fasid itu transaksi yang merusak itu biasanya terjadi al-masyruto an-nafa lil mukri, biasanya dibebankan kepada pembeli, biasanya pembeli yang banyak Iya. dirugikan Heeh, seperti itu. heeh. Dalam Islam antara penjual dan pembeli harus saling antarodin, saling Hmm. rela dan saling istilahnya saling menguntungkan. Hmm. Anda ada simbiosis mutualisme ya dalam kalau Iya, kita sekolah dulu seperti oke. itu. Dan Pak Yai, kalau memang tadi ini disahkan ya, Nggih, nggih. diperbolehkan. Tapi kalau ternyata di dalamnya juga banyak permainan, boleh dibilang kita tidak bisa menutup mata, memang ada penjual-penjual yang nakal memang Pak Yai Iya, ya. iya, iya, Nah, kalau iya. memang disahkan, di situ akan ada permainan. Bagaimana hukumnya kan akhirnya samar-samar nih Pak Yai. Diperbolehkan tapi ada yang bermain curang. Ini bagaimana Pak Nah, Yai? ini Hmm. yang bermain curang ini yang harus Hmm. diantisipasi Bu Yosi ya. Iya, Jadi di sini supaya menghindari adanya anggaplah ya predator curang. iya. Ya, itu di dalam konsep fikih namanya hilatur riba. Orang yang melakukan rekayasa riba, kayaknya kan gitu dia. Heeh, Ya, hilatur riba itu ya. Itu melakukan rekayasa riba itu yang harus kita perhatikan. heeh. Ya, kita sebagai para ulama memberikan fatwa, tapi jangan lupa Mm-mm. pemerintah melakukan regulasi. Oh, Nah, regulasinya jual beli online, pinjaman online kan regulasinya harus jelas inilah. mm, Seandainya nanti ada perilaku nakal atau melakukan hilatur riba, rekayasa riba, kan ada payung hukumnya kan gitu ya. mm. Untuk memberikan sanksi. Selama tidak ada regulasinya, sanksinya mana itu kan gitu loh. Ya, seperti itu. Iya, Seperti itu. dan ini memang ya kita harus hati-hati sendiri ya Pak, Sangat hati-hati gitu Pak Yai, ya. di saat kita Hmm. berbelanja online, walaupun toh Betul. dalam ilmu agama juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Iya, jadi ibu-ibu jangan khawatir ya Bu ya, Ya. kalau saat ini mungkin ibu-ibu mau jualan, aduh aku jualan online nanti tidak diperbolehkan karena barangnya nggak ada. Nah, ini Bu Yosi, Iya. saya tadi ya Mm-mm. dari rumah Nawa itu datang ke Pasopati untuk ngisi acara tiap tahun karena diundang oleh Pasopati kita tercinta. Anak saya 2 itu sudah melakukan transaksi online itu. Beli buku online itu. Ini kan sangat memudahkan gitu ya untuk Iya, ya untuk menulis soal-soal ujian, bukunya diantarkan ke rumah itu. Itu iya. ya ojek online yang ngantarkan Iya. seperti itu. Lah, Eh, itu kan sangat memudahkan gitu. Selama hmm. barangnya jelas itu. Selama barangnya jelas. Iya. Oke. Dan buat sobat Pasopati silakan juga ya yang mau bertanya, kita persilakan bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 0821 3941 2904, dan juga Anda bisa bertanya langsung ya mengenai jual beli Beli online. online. Iya, yang saat ini juga tadi sudah dibahas, diperbolehkan sobat Dia Pasopati sangat asalkan diperbolehkan. jelas ya, Jelas. dan barangnya juga barang yang hidup mati. Barang yang Halal halal gitu. ya, jadi itu dan Sopo Pasopati sudah 57 menit berlalu dari jam 16 ya, pukul 16.00. Oke, yang mau bertanya silahkan bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi Abdullah Abdullah Sukasari. yang ada di kawasan Sukasari. Iya, silakan Pak Abdullah, apa ya Budin? Ustaz. Waalaikumsalam Pak Abdullah. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Ini untuk Ah, saya sih. iya. Ini apa? Jenengan itu kayak suaranya audionya tuh kayak ada ehonya itu. Oh, ada ehonya suaraku ya. Iya. Oh gitu ya, agak mantul-mantul suaraku Kalau ya. Pak Kiainya Kalau gimana? Bapak Ustadznya enak. Oh, enak suaranya Pak Ustaz. Suaraku agak kelebihan echo aja. Iya, oke. Sehat selalu ya Ustaz. Nggih, nggih, nggih. Silakan Pak Abdullah. Tadi sudah saya dengarkan penjelasan Bapak Ustadz dengan gamblang. Iya. Iya, Masa-masa sekarang masa digital ya. Iya, benar. Semuanya Digitalisasi. pakai online istilahnya. online. Onlaun kalau orang Madura ya. Ini lidah itu kaku gitu. Kalau online nggak bisa online gitu. Eh, Iya. Ini pengalaman Ustaz ya. Nggih. Tadi sudah ada penanya dari Maisan itu Mm-mm. memang ada apa barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi gitu. Iya, Oke. spesifikasinya. Itu ada lagi Ustaz masalah itu ya. Mm. Memang yang sudah dipesan itu warna gitu. Warna dan Kadang-kadang, ukuran kadang ya. ya, di video itu Mm-mm. itu kan online itu ada video ada foto gitu ya. Ah, Setelah nyampe di istilahnya pelanggan itu kadang-kadang berubah. mm. Warnanya itu berubah. Terus itu ada plus ongkirnya gitu Ustaz. Kalau yang di online-nya itu tidak ada ongkir. Free ongkir. Ah. Ya, free ongkir istilahnya bebas. Setelah nyampe itu
minta ongkir gitu. Sudah barangnya tidak sesuai, ada ongkir gitu. Nah kalau misalnya betul kata Ustazah ya harus dibatalkan gitu. Ternyata dianya tidak mau gitu. Iya, karena Namanya jauh gitu. iya Hmm. proses pembatalan pun Terjadi ruwet. perselisihan. Iya. Terus bagaimana itu untuk menyikapi hal-hal semacam itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Abdullah yang barusan sudah bergabung ya, menanyakan tentang ya tadi barang tidak sesuai dengan kenyataan Pak Ustadz ya, dalam pembatalan ternyata ini merupakan suatu hal yang ribet Pak Ustadz kalau Iya. untuk membatalkan via online. Ini prosesnya juga kita harus kirim video saat kita membuka atau unboxing dan lain sebagainya. Dan kadang sih terjadi yang namanya salah paham antara kurir dan juga pembeli karena kurir ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Iya, ini bagaimana untuk menyikapi penjualnya ini Pak Yai? Makanya Kalau kan dengan adanya digitalisasi ya, ya katanya pertanyaan Pak Abdullah sangat bagus ya sampai bilang online iya. itu bagus Pak pertanyaan Pak Abdullah. Nah, makanya dalam fatwa hukum ya, fatwa hukum dalam Al-Qur'an, al-hadis, ijma' ulama itu kan Islam itu fleksibel gitu. Islam yang diharapkan itu antara penjual pembeli jelas, ada barang, kejujuran itu transparansi sangat diutamakan di dalam hukum Islam. Lah, cuma jual beli online ini Bu Susi ya, yang paling yang apalagi masa digitalisasi ya, anak-anak muda lebih canggih daripada kami ya, kami sudah golongan tua ya. Itu yang dikhawatirkan itu yang ditanyakan Pak Abdullah tadi. Kan masalah warna saja kadang-kadang warna itu bisa dipernik-pernik dengan kemampuan kemampuan teknologinya dia itu mengotak-atik teknologi seperti itu. Nah, di dalam itu apabila mengotak-atik sesuatu yang sudah menjadi transaksi sudah antara saling merelakan masih diotak-atik lagi, didesain lagi dan sebagainya supaya laku dan sebagainya, itu dalam konsep fikih namanya hilatul riba, melakukan rekayasa riba itu. Riba itu. Makanya di situ fatwa ulama sudah jelas gitu ya. Tapi yang terpenting di sini untuk menghindari itu seperti pembatalan pas tidak mau. Disinilah pentingnya regulasi. Regulasi dari pemerintah, regulasi dari otoritas jasa keuangan. Apabila orang itu melakukan arkidul fasid, ya istilahnya transaksi yang merusak apa yang sudah ditransaksinya bagus di awal, itu harus ada istilahnya sanksi. Sanksinya dan regulasinya harus jelas. Regulasinya harus jelas. Jadi pemerintah, perbankan, otoritas jasa keuangan kan biasanya transaksi online ini sampai sekarang kan semua mengatakan mana ya regulasinya itu ya. Begitu ada orang melakukan kenakalan seperti yang dikatakan Pak Abdullah, ada payung hukumnya. Payung hukumnya memberikan sanksi kan? Iya. Seandainya ini yang melakukan jalbul ini sebuah lembaga, sebuah institusi kan bisa ya istilahnya bisa dihentikan pergerakannya kan seperti itu seperti itu. Itu. Iya, dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan pada barusan oleh penanya Pak Abdullah ini sudah pas sesuai yang diharapkan jawabannya. Dan sobat-sobati silakan juga yang mau bertanya. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa sobat ya bahwa acara ini juga masih didukung sepenuhnya oleh Pesona Jepara Furniture. Dan jadi buat Anda sobat yang saat ini mungkin ingin belanja perabotan rumah tangga karena ini mungkin mendekati nanti hari raya persiapan mungkin ya. Anda ingin melengkapi rumah Anda dengan lemari, meja, kursi, sofa, divan dan lain sebagainya, buffet dan lain sebagainya. Jangan lupa Anda datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture ya. Karena Pesona Jepara Furniture menyediakan perabotan berbahan asli kayu jati dengan kualitas terbaik dan menjamin perabotan rumah tangga Anda awet dan tahan lama sobat. Dan Anda bisa datang aja langsung ya, yang ada di kawasan Bondowoso mudah banget, Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture 2 yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso. Atau juga bisa datang aja langsung di Pesona Jepara 3 yang ada di Jalan Kismangun Sarkoro Taman Sari Bondowoso sobat. Atau juga di Galeri Pesona Jepara yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor di samping Alfamart Bondowoso. Sementara buat Anda yang ada di kawasan Jember juga, Anda tidak perlu khawatir. Di sana juga ada Pesona Jepara 4 yang ada di Jalan Slamet Riyadi depan Indomaret Baratan Jember. Jadi untuk urusan kebutuhan furniture Anda percayakan pada Pesona Jepara. Karena Pesona Jepara semakin mempesona.
Oke, 99,4 Sobat FM dan para pemirsa Pasopati TV. Kita lanjut kembali ya bincang-bincang kita di sore hari ini bersama Kiai Haji Miftahul Ulum yang membahas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online Pak Yai ya. Dan tadi sudah ditanyakan memang Pak Yai tadi sudah menjelaskan juga tentang harus ada regulasi dari pemerintah ya. Dan silakan juga yang mau bertanya, Anda bisa masih memiliki kesempatan. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 15 menit lagi. Silakan. Anda bisa bertanya menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 082139412904 ya. Dan Pak ya kita lanjut kembali tentang yang tadi yang disebut dengan regulasi bagi pemerintah. Tapi sepertinya untuk saat ini Pak Yai dijual beli online ini kebijakan pemerintah mungkin belum bisa masuk ke situ Pak Yai karena begini sistemnya ya. Jadi misalkan saja jual beli online, media online ini adalah menampung dari banyak para penjual Pak Yai ya. Nah kita sebagai media online, misalkan saya sebagai media online, apakah bisa disalahkan Pak Yai jika nantinya yang nakal ini adalah penjualnya bukan saya sebagai orang yang mengonlinekan ini? Nah ini bagaimana Pak Yai? Kan kita tidak bisa dipersalahkan juga untuk kayak kalau tadi yang kita bilang adalah belanja dengan media online ya Pak Yai. Jadi medianya misalkan saya, tapi kan yang nakal orang atau pedagangnya. Ini bagaimana Pak Yai? Ini kalau media online kan media itu sebuah institusi yang memudahkan ya, yang memudahkan antara penjual dan pembeli. Dia itu adalah wadah kan? Ya, wadah itu nggak salah gitu loh. Cuma yang salah ini adalah para pelaku, para pelaku yang melakukan helatul riba itu tadi, rekayasa dan sebagainya yang menghindari ketidakjujuran itu. Kalau media online yang melakukan ya istilahnya pemasaran dan sebagainya, media itu sudah wadah. Wadah itu kan ada hanya menampung. Iya. Ya, namanya penampung kan gitu ya, menampung. Nah, yang melakukan ini nanti yang melakukan istilahnya al-qirtul fasid. Ya, transaksi yang rusak itu adalah bisa pelaku, bisa pembeli kan seperti itu ya. Tapi umumnya kan penjual kan umumnya yang tertipu yang umumnya pembeli kan. Jarang itu yang seperti itu. Nah, kita sebagai media online kan sebagai wadah. Nah, wadah itu adalah hanya menampung transaksi. Yang salah adalah yang melakukan ketidakjujuran di sini. Kalau media online tidak salah gitu seperti itu. Kan beliau hanya penampung gitu. Untuk memudahkan transaksi antara penjual dengan pembeli. Tapi di situ sebagai wadah tentunya memiliki kewajiban Pak Yai untuk bisa menegur atau menghentikan dari penjual yang nakal tadi. Ini sebagai wadah nih. Kalau kita kan gini Bu Yusi ya. Umpamanya nanti yang fatwa saja, media fatwa memberikan fatwa sudah ya, terus media online memberikan teguran, tapi tanpa ada regulasi Bu Yusi ya. Untuk memberikan eksekusi itu kan tidak kuat gitu loh. Nah, termasuk penegak hukum itu ya biasanya yang ditanyakan regulasinya mana gitu loh. Payung hukumnya mana. Kan seperti itu. Ya ini yang perlu diperhatikan di sini. Jadi media online pun juga perlu juga tanya masalah payung hukumnya ini ya, regulasinya gitu itu supaya kita melakukan apa-apa juga tidak kena gitu ya. Padahal bukan kita pelakunya ya, tapi kena getahnya. Iya, aku belanja di situ kena tipu terus gitu kan. Iya, akhirnya ya itu istilahnya gitu. Kita menjaga nama kan seperti itu. Oke, dan memang ini merupakan suatu hal yang sekarang marak ya. Dan silakan juga yang mau bertanya masih ada kesempatan di 082139412904 Pak Yai dan kita juga saat ini sudah 10 menit dari pukul 17, nanti kita off di pukul 10:22. Masih ada waktu 12 menit Pak Yai, mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada Sobat Pasopati di sore hari ini mengenai belanja online. Ini bisa dijelaskan kembali, silakan ini Pak Yai. Alhamdulillah. Islam adalah agama yang fleksibel. Firman Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan seorang ulama kontemporer sampai dengan adanya istilahnya disruption, ledakan teknologi yang selalu berkembang, alhamdulillah para ulama dengan usul fikihnya, para ulama dengan kajian ijtihadnya sampai melakukan jawaban dan sebagainya. Beliau di antaranya ulama itu sampai mengatakan wa anil bai'i wasyara. Biwasitati telefon wa talaqis wal barakiyat gitu. Ini kan jawaban ulama ini, ulama Mesir ya. Jual beli
termasuk persyarikatan dengan melakukan lewat media telepon, telegram, wal barakiyah dan telegram, telegram, kullu hadhil wasail wa amthaluha mu'tamadul ilm wa 'alaiha amal. Itu sudah menjadi tradisi yang sangat membumi dengan adanya ledakan teknologi seperti itu. Maka hukumnya boleh. Kesimpulannya, catatan para ulama, kajian fikih muamalah kontemporer, jual beli online termasuk pinjaman uang online, hukumnya boleh. Serah terima secara hukmi, legal formal atau non fisik telah terjadi baik secara iktiron, secara adat maupun secara hukmi syariah, hukum fisik. Ulama sudah memberikan payung hukum seperti itu. Sudah memberikan ijtihad, memberikan fatwa, hukumnya boleh selama ya ini penjual dan pembeli kejujuran yang diutamakan. Penjualnya jelas, pembelinya jelas, dan barangnya jelas. Islam sangat melarang apabila terjadi al-qirtul fasid, akad transaksi yang merusak. Penjualnya dan pembelinya, apalagi barangnya tidak jelas. Selama penjual dan pembeli, walaupun itu tidak pernah tatap muka, barangnya jelas, walaupun nanti diberikan di share melalui Android kita, hukumnya boleh selama barangnya jelas. Yang sering terjadi seperti ditanyakan Bu Yosi, akad nikah yang sudah soleh, yang sudah bagus ini, yang sudah aslah, kadang-kadang waktu tersebut terakhir itu pasti tidak sesuai dengan apa yang antara perkataan dan kenyataan tidak sama gitu loh. Ini yang harus dihindari seperti itu. Makanya kami mengatakan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan awal, boleh secara hukum syar'i kita melakukan pembatalan. Tapi melakukan pembatalan seperti yang dikatakan Pak Abdullah tadi, selama tidak ada payung hukum, selama tidak ada regulasi payung hukum yang jelas, ini kita sulit melakukan pembatalan seperti itu. Dan orangnya tidak mau katanya itu seperti itu. Gitu. Makanya nanti ini tugas kita secara bertahap, secara keseluruhan, fatwa ulama, regulasi pemerintah, termasuk Bank Indonesia, termasuk otoritas jasa keuangan yang mengevaluasi transaksi berkaitan dengan keuangan, itu juga harus turun tangan itu seperti itu, supaya tidak terjadi apa yang dikatakan Bu Yosi, ada seorang ibu begitu pinjam online hanya tidak sesuai dengan kenyataan pas mampu di tengah jalan gitu. Seperti itu. Iya. Dan memang juga kebanyakan juga kapan hari juga mengenai pinjaman online ini juga sempat menjadi perbincangan di media sosial Pak Yai ya. Ini juga termasuk jual beli ya, yang namanya pinjaman online ini. Iya. Kadang-kadang sekarang pinjaman online tuh Mbak yang harus diantisipasi. Yang namanya pinjaman bank mana saja, koperasi mana simpan pinjam mesti ada jaminan. Kadang-kadang pinjaman online dengan marketingnya yang canggih ya, silakan pinjam sekian juta tanpa jaminan. Orang apabila tanpa jaminan ini, kan orang tertarik kan kadang-kadang. Setelah itu diminta KTP-nya ya. Yang lucu lagi diminta surat nikahnya. Seperti itu. Ya, itu. Makanya di mana-mana kan pinjaman online, kalau kita lihat di WA yang muncul kadang-kadang menjamin pinjaman terkecil 1 juta, terbesar 500 juta tanpa jaminan. Ini kan harus hati-hati. Ini dengan adanya media dengan adanya marketing seperti itu, pinjaman online seperti itu, menyediakan 100 juta sampai 500 juta tanpa ada jaminan. Ini harus hati-hati ini. Dalam pandangan amal harus ihtiyat Bu Yosi. Nanti itu adalah ada indikasi hilatul riba, ada indikasi penipuan dari rekayasa itu. Yang seperti contohkan Ibu tadi, sampai Ibu itu semaput. Dan memang ini itu termasuk juga penipuan ya Pak ya. Sangat penipuan. Karena memang banyak sekarang media yang menawarkan, oke, silakan aja Anda pinjam berapa saja tanpa jaminan. Begitu tidak bisa bayar, ternyata datang ke rumah ada yang disita, banyak terjadi. Ada apa? Belum apa-apa sudah disita dulu seperti itu. Makanya sekarang itu seperti yang dikatakan Gus Miftah, jangan sharing dulu baru kita sharing kan begitu. Nah, itu harus. Jadi kesimpulannya, jual beli online ini di antaranya di samping positifnya itu sangat memudahkan Bu Yosi, tapi kita jangan terjebak gitu loh. Jangan terjebak, jangan mudah silau gitu loh. Kalau sudah terjebak, nanti apa yang terjadi? Kita tidak hati-hati akan menjadi korban penipuan.
Dan memang ini merupakan suatu PR ya bagi kita semuanya juga, terutama buat ibu-ibu di rumah juga. Media online ini juga merupakan suatu hal yang mudah diakses, bahkan anak-anak kecil juga bisa hati-hati ibu ya, walaupun diperbolehkan. Namun kejadian juga anak-anak yang cuma main pencet dianggapnya ini cuma main-mainan Pak Yai. Jadi beli, ada gambar dibeli, ada gambar dibeli, padahal mereka tidak tahu bahwa itu ternyata memang harus barangnya datang harus bayar. Nah, ini yang terjadi. Nah, makanya sekarang ini Bu Yosi, dalam puasa Ramadan ini, puasa kan diartikan al-imsak, menahan diri. Bukan hanya lisan kita yang harus ditahan, kita tidak boleh riba, tidak boleh menjelekkan, tapi jari jemari kita itu jangan ditahan juga, jangan langsung seenaknya jari jemari kita ini kira-kira. Jadi dalam momentum Ramadan sekarang ini, kita itu berpuasa Ramadan kan al-imsak, menahan diri. Yang menahan diri bukan hanya ucapan Bu Yosi, tapi jemari-jemari kita kalau kita tidak tahan bisa kita tunjukkan. Aduh, ibu-ibu ini biar kena ya. Ibu-ibu kalau sudah lihat barang bagus tuh, aduh jari ini rasanya pengen pencet-pencet terus ini. Bahkan pegang jemari HP itu lebih enak dengan pegang tasbih. Bener Pak Yai. Sampai lupa ya bahwa, sampai lupa pegang tasbih gitu loh ya. Gitu. Sekarang online semuanya. Sampai memaksakan diri akhirnya tanpa terasa belanja sampai berjuta-juta ya di situ kadang dan melebihi kemampuan kita. Ini ada cerita Bu Yosi. Saking ibu itu asiknya jual beli online pakai HP itu sampai masakannya gosong di dapur. Ibu untuk saat ini ibu puasa ibu ya, jadi jarinya untuk sementara puasa juga, jangan sampai ngeremet ya. Di HP-nya untuk sementara di off kan dulu, media online-nya untuk sementara di off kan dulu, bukan berarti nggak boleh ibu, tapi menahan diri, biar bapaknya nggak emosi. Oke Pak Yai, dan sekarang sudah waktunya kita untuk closing statement. Mungkin Pak Yai ada sesuatu hal yang perlu ditekankan kepada sobat-sopati semuanya, dan sekaligus nanti pamitan Pak Yai, silakan Pak Yai. Terima kasih para pemirsa Bapak dan Ibu, pemirsa Pasopati FM yang dimuliakan oleh Allah. Islam adalah agama yasir wala tu'asir, kata Nabi. Sabda Nabi, agama yang sangat memudahkan, apalagi jual beli online ini. Tapi yang perlu diperhatikan, kita harus betul-betul hati-hati, betul-betul kita memang dimudahkan dengan adanya sentuhan teknologi, tapi di situ harus ada ihtiyat, kehati-hatian. Itu yang pertama, kehati-hatian. Jangan sampai terjebak, kita mudah silau dengan adanya barang-barang yang masuk ke Android kita, ke HP kita, ke gadget kita. Kalau kita terlalu silau, nanti kita bisa terjebak. Seperti yang dikatakan Bu Yosi, pas ibu itu ketipuan sampai menangis. Yang kedua, di dalam jari jemari kita itu, puasa Ramadan adalah al-imsak, menahan diri. Maka kita bukan hanya menahan lisan kita, tapi jemari-jemari kita yang setiap hari pegang HP, yang setiap hari jemari, saking enaknya itu sampai semalam suntuk tidak terasa. Harus jari jemari kita harus berpuasa juga, menahan diri, al-imsak, supaya kita ya selamat dari itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat-sobat, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Kiai Haji Miftahul Ulum, membahas mengenai media online ya terhadap pandangan Islam sobat. Dan ternyata memang pandangan Islam memperbolehkan selama masih ada penjual, pemberi, dan ada barang yang jelas sobat. Tapi hanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita nantinya terjebak dengan hal-hal yang mungkin penipuan, karena memang di situ ada juga dari penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan media yang ada. Jadi bukan medianya yang salah, tapi memang penjual yang kadang juga bermain di belakang. Oke sobat-sobat, dan kita harus pamitan dulu, tapi jangan khawatir, besok masih kita bertemu kembali di acara Jendela Ramadan. Dan kita juga nanti akan kedatangan tamu yang berbeda, membahas tema yang berbeda. Jadi sekaligus menjalankan ibadah puasa, daripada kita juga memikirkan hal-hal yang lain yang mungkin akan bisa membuat kita membatalkan pahala puasa kita. Lebih baik kita bergabung bersama Pasopati FM dan juga Pasopati TV di Jendela Ramadan, karena banyak hal yang dibahas di sana mengenai pengetahuan tentang puasa dan lain-lain sebagainya. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Yosi ucapan pamit undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga.